Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang lokomotif pergerakan dan motor kebangkitan umat yang dibangun oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Lokomotif pergerakan dan motor kebangkitan umat merupakan representasi daripada dua lembaga pendidikan yang beliau dirikan, yang sekaligus sebagai cikal bakal daripada berdirinya organisasi Nahdlatul Wathon. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang lokomotif pergerakan, yang mana ini merupakan representasi daripada pesantren yang beliau rintis di awal kepulangan beliau dari Makkah Al-Mukarramah. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pulang ke tanah air pada tahun 1934 Masehi atas perintah atau instruksi dari guru beliau, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad, yang mana ketika sampai di tanah air tanpa ada jeda, kemudian beliau menginisiasi untuk mendirikan suatu madrasah kecil yang beliau tempatkan di sebuah musola yang ada di kediaman beliau di Bermi, Pancor, Lombok Timur. Kemudian musola kecil ini atau pesantren kecil ini beliau beri nama Al-Mujahidin, yang mana Al-Mujahidin sendiri itu berarti para pejuang. Pemilihan nama Al-Mujahidin itu bukan merupakan suatu bentuk spontanitas, tetapi memiliki nilai filosofis serta makna yang terkandung di dalamnya. Bahwa nama Al-Mujahidin itu pernah digunakan oleh guru beliau, yaitu Syekh Salim Rahmatullah, yang mana beliau memberi nama sebuah gerakan yang beliau bangun di tempat tinggal beliau di India, yang pada waktu itu sedang dijajah oleh Inggris. Gerakan yang beliau dirikan diberi nama Al-Mujahidin atau para pejuang, yang mana gerakan ini kemudian adalah gerakan untuk membebaskan India dari penjajahan Inggris. Nama yang sama, dengan nafas dan semangat yang sama, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengadopsi nama ini sebagai nama pesantren yang awal beliau dirikan sekembali dari Makkah Al-Mukarramah. Karena pada saat itu kondisi yang guru beliau alami dengan yang beliau alami adalah sama, di mana masyarakat Indonesia pada saat itu sedang terjajah oleh Belanda. Maka oleh karena itu, dengan nafas dan semangat yang sama, nama Al-Mujahidin diadopsi dengan niat dan tujuan bahwa di sini, di madrasah ini akan lahir para pejuang-pejuang Indonesia yang akan memerdekakan Indonesia. Nah, kemudian nama Al-Mujahidin juga kembali Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid gunakan untuk menyebut suatu laskar yang beliau inisiasi untuk menyerang pasukan Hindia Belanda pada tahun 1946, yang mana ketika itu pasukan Hindia Belanda tersebut mau mencoba untuk menjajah kembali Indonesia. Teman-teman mahasiswa, jadi sekembali Zainuddin Abdul Majid muda ke tanah air, beliau mendapatkan banyak perhatian daripada masyarakat karena beliau memiliki moralitas yang sangat baik. Beliau juga dikenal sebagai sosok muda yang alim, memiliki integritas, mempunyai khazanah keilmuan yang luas. Hal ini membuat masyarakat kemudian mempercayakan beberapa posisi penting kepada beliau, di mana posisi ini pada waktu itu adalah merupakan satu yang prestisius di kalangan masyarakat. Apa saja, misalnya beliau dipercaya oleh masyarakat menjadi imam di Masjid Jami' Pancor. Kemudian beliau juga dipercaya sekaligus sebagai khatib
pada setiap hari Jumat. Kemudian beliau juga dianugerahi sebuah nama kebanggaan yang kemudian sekarang banyak digunakan di masyarakat Lombok, yaitu nama Tuan Guru Bajang. Karena pada waktu itu usia beliau masih muda. Bajang berarti muda, Tuan Guru yang masih muda. Kemudian yang terakhir, beliau juga dipercaya oleh masyarakat untuk mengisi banyak majelis taklim di pelosok-pelosok Lombok pada saat itu. Nah, kemudian ketika beliau dipercaya untuk mengisi majelis taklim, maka beliau banyak melakukan perubahan atau menggunakan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan banyak tuan guru lokal pada waktu itu. Di mana jika pada saat itu para tuan guru banyak menggunakan kitab-kitab yang bersifat kitab-kitab yang menggunakan bahasa Arab Melayu seperti Perukunan, seperti Bidayah, Sabil Al-Muhtadin, dan lain sebagainya. Nah, oleh beliau kemudian masyarakat Lombok pada waktu itu dikenalkan dengan sumber ataupun sumber belajar yang langsung berbahasa Arab, yaitu seperti Minhajut Talibin, kemudian Jam'ul Jawami, Qatrun Nada, Tafsir Jalalain, dan banyak lagi kitab-kitab fikih dan tafsir yang beliau gunakan dalam berbahasa yang berbentuk bahasa Arab. Pesantren Al-Mujahidin pada waktu itu dalam waktu singkat kemudian menjadi sentra daripada pendidikan agama yang kemudian menarik banyak perhatian masyarakat Lombok untuk belajar ke sana. Sehingga itulah yang menjadi awal dari lokomotif pergerakan dakwah Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sekaligus di mana beliau mulai menapakkan kiprahnya untuk berkontribusi bagi agama dan negara, sehingga lokomotif pergerakan yang beliau bangun di awal kepulangan beliau dari Makkah Al-Mukarramah tidak hanya kemudian berkontribusi kepada agama semata, tetapi juga berkontribusi dalam merintis para pejuang untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang motor kebangkitan umat, yang mana motor kebangkitan umat ini direpresentasikan oleh dua madrasah yang beliau bangun pasca mendirikan pesantren kecil yang bernama Mujahidin. Kemudian pasca 2 tahun beliau mendirikan pesantren Al-Mujahidin, beliau kemudian mengajukan izin operasional kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ada di Selong, Lombok Timur. Izin operasional yang beliau ajukan adalah untuk mendirikan sebuah madrasah. Madrasah ini kemudian kita kenal dengan nama Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, di mana Nahdhah itu berarti perjuangan, pergerakan, atau kebangkitan. Al-Wathon itu berarti tanah air. Nahdlatul Wathon berarti kebangkitan tanah air atau pergerakan tanah air. Diniyah Islamiyah berarti agama Islam. Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah memiliki makna kebangkitan tanah air yang dilandaskan oleh agama Islam. Pemberian nama Nahdlatul Wathon pada madrasah yang beliau dirikan tersebut itu menunjukkan bahwa apa yang sedang beliau perjuangkan di Pulau Lombok pada waktu itu adalah sejalan dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu kemerdekaan. Kemudian tepatnya pada tanggal 22 Agustus tahun 1937, Madrasah NWDI resmi berdiri dengan 3 kelompok belajar, yaitu kelompok belajar Ilzamiyah 1 tahun, kelompok belajar Tahdiriyah itu 3 tahun, dan kelompok belajar Ibtidaiyah 4 tahun. Konsep ini beliau adopsi daripada
tempat beliau sekolah dulu di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Madrasah As-Salatiyah. Kurikulum yang berjalan pada pendidikan di level ibtidaiyah juga adalah kurikulum yang beliau adaptasi dari Madrasah As-Salatiyah. Nah, kemudian menariknya adalah beberapa tahun setelah diresmikannya madrasah pertama di Pulau Lombok pada waktu itu, Madrasah NWDI, tepatnya pada tahun 1945, sudah berdiri 9 cabang madrasah NWDI se-Pulau Lombok. Yang terakhir yang beliau bangun sebagai suatu motor kebangkitan umat pada saat itu adalah beliau membangun suatu madrasah yang dikhususkan untuk perempuan. Inspirasi beliau adalah dari hadis Nabi SAW bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, laki-laki ataupun perempuan. Mengingat madrasah yang pertama beliau dirikan, yaitu NWDI, adalah madrasah khusus untuk laki-laki, maka kemudian beliau berinisiatif untuk membangun madrasah khusus untuk perempuan, karena bagi beliau perempuan itu memiliki hak yang sama dalam hal menuntut ilmu dengan laki-laki berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Kemudian resminya pada tanggal 21 April tahun 1943 Masehi, beliau resmi mendirikan madrasah khusus untuk kaum perempuan. Madrasah itu kemudian beliau beri nama Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Nahdlah berarti pergerakan, kebangkitan atau perjuangan, Banat berarti perempuan, Diniyah Islamiyah berarti berlandaskan agama Islam. Uniknya, tanggal dan bulan berdirinya madrasah NWDI ini sama dengan Hari Kartini, yaitu sebuah hari sebagai simbol dari kebangkitan kaum perempuan di Indonesia. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, demikian materi kita tentang lokomotif pergerakan dan motor kebangkitan umat, di mana kita simpulkan bahwa lokomotif pergerakan yang beliau bangun itu berbasis pada pesantren kecil yang beliau tempatkan di musola kecil di rumah beliau. Kemudian motor kebangkitan umat beliau bangun dengan mendirikan madrasah, yaitu madrasah bagi kaum laki-laki yang kita sebut dengan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, madrasah untuk kaum perempuan kita sebut dengan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, yang pada intinya adalah bahwa kebangkitan daripada perjuangan itu dilandaskan dengan ilmu pengetahuan. Demikian materi kita pada video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.